Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfidah kelas 12-2 absen 23 akan membacakan hasil analisis saya mengenai novel Cinta Subuh yang telah difilmkan. Yang pertama yaitu pengertian novel. Novel adalah sebuah karya prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak atau sifat setiap pelaku. Film Cinta Subuh termasuk ke dalam novel karena memang film tersebut diadaptasi dari sebuah novel dan juga terdapat perubahan keadaan seorang tokoh dalam cerita film tersebut. Yang kedua yaitu jenis novel. Dalam film Cinta Subuh dilihat berdasarkan jenisnya, novel tersebut termasuk ke dalam cerita non-fiksi atau dari kehidupan nyata. Berdasarkan ceritanya termasuk novel romantis yang diselingi dengan humor, sedangkan berdasarkan isi dan tokohnya film ini berjenis novel teen light atau remaja. Yang ketiga yaitu identitas novel dan film. Yang pertama judulnya yaitu Cinta Subuh, sutradara Indra Gunawan, penulis Ali Farigi, produser Frederica, perusahaan produksi Falcon Pictures. Kemudian untuk pemerannya yaitu pertama Rembayang sebagai Angga, Dinda Haus sebagai Ratih, Roger Danuarta sebagai Arya, Dimas Seto sebagai Bang Sapta, Dini Aminarti sebagai Septi, Syakir Daula sebagai Dodi, Adiba Kanza sebagai Agnia, Rano Karno sebagai Ayah Agnia, Tengku Saira sebagai Harsi, Kemal Pahlevi sebagai Gani, Yoriko Angelina sebagai Mira. Kemudian yang keempat yaitu unsur intrinsik. Yang pertama tema. Tema dalam novel ini yaitu perjuangan cinta dengan berlatar religi. Kemudian tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Ratih. Dia sosok yang penurut, tidak pernah berprasangka buruk, baik hati, cerdas. Hal ini terlihat dalam film gadis ini hidup dalam latar keluarga muslim yang sangat taat dan cukup ketat. Ia adalah adik yang selalu menurut dengan perkataan sang kakak, walaupun ia tak terlepas dari kata khilaf. Yang kedua yaitu ada Angga, nakal, pemalas, dan pemberani. Karena dalam film ini ia terlihat genit, kurang menaati perintah Allah terutama sholat subuh. Karena saat malam hari ia memilih begadang menonton pertandingan sepak bola. Kemudian yang ketiga yaitu ada Arya, pria yang penyabar, alim, tidak pernah memaksakan kehendak atau egonya. Karena di cerita ia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan menjaga sang ibu yang terbaring di rumah sakit setiap harinya. Ia datang untuk mempersunting Ratih, namun pada akhirnya ia menyerah karena tidak mau dikuasai oleh ego. Arya memilih untuk membatalkan pernikahan dan hanya fokus untuk menjalani hidup barunya. Kemudian selanjutnya ada Bang Sapta. Ia tegas, cerdas, berpikiran terbuka. Karakternya benar-benar terlihat seperti pria yang cerdas dan berpikiran cukup terbuka. Namun Sapta sangat ketat mengenai ajaran Islam. Itulah kenapa ia tidak mengizinkan adiknya Ratih untuk berpacaran. Tapi semua ini dilakukan hanya untuk melindungi marwah sang adik, karena Sapta begitu menyayangi adik perempuannya tersebut. Kemudian ada Septi, bersifat lembut, penuh motivasi dan sabar. Dodi, baik tata keramanya, taat beribadah, pemberani dan konsisten. Kemudian Agnia, baik, lembut dan tidak aneh-aneh. Yang terakhir ada Gani, lucu, taat agama namun tetap gaul. Kemudian ada alur atau plot. Dalam film ini memiliki cerita atau alur yang maju karena alur cerita dalam novel disusun secara kronologis dan berurutan, mulai dari awal hingga akhir cerita, yaitu mulai dari bagaimana Angga bisa bertemu dengan Ratih sampai akhirnya keduanya sah membangun rumah tangga. Kemudian selanjutnya ada latar atau setting. Waktunya yaitu subuh, siang, dan malam hari. Untuk tempatnya yaitu kota Jakarta seperti kampus, rumah, masjid, dan kafe. Suasananya sangat mengharukan. Untuk sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu aku sebagai Ratih dan Angga. Selanjutnya ada gaya bahasa.
Gaya bahasa dalam film Cinta Subuh menggunakan bahasa yang banyak dipahami oleh banyak orang. Walaupun terkadang ada beberapa bahasa Sunda atau Arab, namun terdapat translate atau pembahasan dari tokoh sendiri sehingga mudah dipengerti oleh penonton. Dalam film ini terdapat majas ironi, yaitu sindiran halus dengan lawan kata. Hal ini terlihat dari saat Arya mengucapkan, "Aku menikahi kamu hanya untuk kebahagiaan aku dan termasuk egois. Hitungan 1 jam Allah mengizinkan aku menghapus air matamu. Setelah ijab pula aku diizinkan memelukmu. Tapi aku yakin itu tidak akan menghilangkan kesedihanmu, karena bukan aku yang kamu sebut dalam setiap doamu." Dalam kalimat ini artinya Arya menyindir bahwa menurutnya Ratih masih mencintai Angga, namun secara tidak langsung menganggap Ratih egois karena mengapa ia mau menikah dengan Arya sedangkan ia masih menyukai Angga. Kemudian selanjutnya amanat dalam film dan novel Cinta Subuh, yaitu yang pertama, sesuai judul kita harus semakin mencintai Allah dengan rajin beribadah kepadanya. Yang kedua, jangan pernah berbohong karena pasti kita tidak akan tenang dalam menjalani sesuatu. Yang ketiga, carilah sahabat yang mampu mendukung dan mensupport kita dalam hal kebaikan. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Pertama, biografi pengarang. Dalam novel dan film Cinta Subuh ini dikarang oleh Ali Ghifari yang merupakan seorang penulis hebat. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Ali Ghifari. Biasa dipanggil Mas Ghifar atau Bang Ali, atau bisa disebut Kak Gopal atau Om Dut. Kak Ghifar lahir di Jakarta tanggal 2 November 1990. Dia adalah seorang ayah, suami, dan hamba yang merangkap pekerjaan sebagai pemimpi. Suka akan tulisan-tulisan yang mudah dipahami dan penuh inspirasi. Yang selanjutnya yaitu nilai di masyarakat. Yang pertama ada nilai pendidikan akidah, yaitu memberikan salam dan menjawabnya terdapat pada sin 00.11.47. Pada sin ini Ratih mengucapkan salam kepada Kak Arya ketika ingin permisi pergi. Pada sin ini terlihat tokoh Ratih memberikan salam dan Arya pun membalas salam dari Ratih dengan mengucapkan waalaikumsalam. Yang kedua yaitu nilai pendidikan syariah, yaitu pada sin Angga dan Dodi sholat berjamaah di masjid. Sin ini menjelaskan jika laki-laki harus sholat berjamaah di masjid, karena sebaik-baiknya sholat bagi laki-laki yaitu sholat berjamaah di masjid atau musola. Yang termasuk nilai pendidikan syariah yang kedua yaitu tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nilai ketiga yaitu nilai moral. Pada setiap sin, Ratih dan Septi selalu lembut dalam bertutur kata, dan Ratih menundukkan kepala saat berbicara dengan lawan jenisnya. Unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu kisah di balik layar. Sebelum akhirnya diadaptasi menjadi film layar lebar, film Cinta Subuh awalnya adalah sebuah film pendek karya Ali Ghifari. Film pendek itu sempat viral dan kemudian ceritanya ditulis dalam bentuk novel pada tahun 2018. Pada akhirnya cerita itu dikemas kembali dalam sebuah film. Sang pengarang, yakni Ali Ghifari, mengungkapkan bahwa tujuan awalnya membuat Cinta Subuh adalah karena ingin memberikan pesan tentang tobat. Ia pun tidak menyangka kalau karyanya tersebut akan banyak ditonton hingga akhirnya viral. Yang keenam yaitu struktur. Struktur yang pertama adalah abstrak atau gambaran awal. Pada cerita novel dan film Cinta Subuh ini, bagian awal strukturnya yaitu ketika awal Angga bertemu dengan Ratih dan mulai berkenalan. Dari situ juga kita bisa mengetahui gambaran awal sifat atau watak tokoh-tokoh yang ada. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Kemudian pada struktur kedua ini ada pada sin Ratih dan Angga yang justru kehujanan saat akan perjalanan pulang dan mampir ke sebuah kafe. Di situ mereka mulai memperkenalkan diri secara rinci, latar belakang kehidupan mereka, latar waktu, suasana yang ada
itu juga terdapat dalam scene tersebut. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi atau permasalahan mulai muncul. Pada struktur ini permasalahan muncul ketika tercetus kata pacaran syar'i secara halal dengan Ratih yang memberi 6 syarat khusus kepada Angga. Struktur yang keempat yaitu evaluasi atau masalah memuncak. Dalam struktur ini, masalah memuncak ada pada Arya yang dengan niat baiknya melamar Ratih, ia pun seketika goyah karena seseorang idamannya ada pada Arya. Sedangkan Angga sampai saat itu masih belum bisa melaksanakan salah satu syarat yaitu melaksanakan sholat subuh. Berikutnya yaitu resolusi atau solusi masalah. Ratih menerima niat baik lamaran Arya. Namun saat hari pernikahan Arya mengetahui bahwa hati Ratih bukan untuknya. Akhirnya ia memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut dan berakhir Angga yang memberanikan diri untuk melamar Ratih ke rumah dan langsung diterima. Akhir cerita Ratih dan Angga menikah dan membangun rumah tangga yang sah keduanya. Struktur yang terakhir yaitu koda atau pesan penulis. Dalam novel ini, penulis ingin menyampaikan banyak pesan religius seperti pentingnya sholat subuh, betapa haramnya pacaran, dan bersahabat atau berteman dengan seseorang yang mampu meluruskan kita ke jalan kebaikan. Kemudian di awal film juga terdapat pesan dari H.R. Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai dalam novel. Yang pertama yaitu nilai budaya. Dalam novel ini terdapat budaya ta'aruf, yaitu proses perkenalan untuk mendapatkan jodoh secara syar'i menuju ikatan pernikahan. Nah, hal ini masuk dalam cerita Cinta Subuh, yaitu agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya apabila ada seorang pria tertarik kepada seorang wanita, sangat dianjurkan untuk langsung menemui kedua orang tua si wanita, kemudian mengutarakan niat baiknya. Di sini contohnya Arya yang langsung menemui keluarga Ratih untuk melamarnya. Kemudian yaitu Gani yang langsung memiliki niat untuk datang ke rumah Harsi untuk meminangnya. Nilai yang kedua yaitu nilai moral atau etik atau bisa disebut ajaran. Pada setiap scene, Ratih dan Septi selalu lembut dalam bertutur kata dan Ratih menundukkan kepala saat berbicara dengan lawan jenis. Nilai yang ketiga yaitu nilai agama. Sesuai tadi dalam unsur ekstrinsik dalam nilai di masyarakat, dalam cerita ini ada beberapa nilai agama yaitu nilai pendidikan akidah, yaitu contohnya memberikan salam dan menjawabnya. Kemudian yang kedua nilai pendidikan syariah, seperti Angga dan Dodi sholat berjamaah di masjid. Scene ini menjelaskan jika laki-laki memang seharusnya sholat berjamaah di masjid, karena sebaik-baiknya sholat bagi laki-laki yaitu sholat berjamaah. Yang termasuk nilai pendidikan syariah kedua yaitu tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Nilai yang terakhir yaitu nilai sosial. Dalam novel ini terdapat nilai sosial ketika bertemu dengan seseorang, jangan lupa bertegur sapa. Paling penting yaitu mengucapkan salam dan membalasnya. Itulah analisis novel, yaitu mengamati novel yang telah difilmkan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum.